Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa? Semoga kondisi Anda di rumah dalam kondisi baik-baik saja. Mengingat WHO Mel terakhir menyebutkan bahwasannya harusnya Jawa Bali ini masuk PPKM level 2 katanya Mel. Wow. Karena kemarin saja informasi yang kami dapat dari Dinas Kesehatan katanya Mel per hari kemarin ada penambahan kasus lebih dari 700 kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga pemerintah ini mendorong kita nih memang yang pertama yang harus mendapatkan vaksin kedua booster. Vaksin booster kedua, bukan vaksin kedua booster. Vaksin booster kedua ini adalah tenaga kesehatan dan juga lansia yang lebih dari 60 tahun, tapi tampaknya tidak lama lagi jika stok vaksinnya sudah banyak, tampaknya gitu ya, untuk kita pun gitu ya, masyarakat umum akan diharuskan juga nih Mel, kayaknya Mel, vaksin untuk mendapatkan vaksin keempat, padahal kita udah 3 kali loh. Iya, beberapa kali vaksin sih ya. Itu benar. Tapi saya rasa mungkin COVID ini nantinya akan seperti influenza nih kalau sudah menjadi endemi. Jadi mungkin kita akan ada keharusan atau mungkin kita diberikan pilihan begitu untuk melakukan vaksinasi setahun sekali begitu. Karena kan influenza juga memang dianjurkannya kita untuk vaksinasi satu tahun sekali begitu, sehingga kalaupun kita terserang influenza ini dampak yang kita rasakan itu tidak akan terlalu parah begitu, jadi ringan saja. Karena kalau lihat capaian vaksinasi di Jawa Barat saja katanya vaksinasi kedua ini masih sangat kurang loh gitu. Masih 40% Mel? Iya, 40%, di bawah 50%, apalagi vaksinasi yang ketiga. Jadi ayo dong masyarakat yang belum vaksinasi, kita dukung program vaksinasinya supaya imunitas kita juga terjaga, terbentuk, dan mungkin kedepannya ini tidak ada lagi vaksinasi di kemudian hari ya. Maaf, tadi salah. Vaksinasi kedua itu sudah mencapai 80 kalau nggak salah. Nah, vaksin yang ketiganya nih, yang boosternya masih 40%, dan sekarang katanya ini lansia-lansia nih yang di atas 60 tahun. Maaf, ini Bapak Ibu yang sudah 60 tahun ke atas disebut lansia ya. Kalau misalkan masih kuat, lansia juga harus kuat gitu ya. Masih sehat. Jadi mereka diprioritaskan karena ini adalah orang-orang atau komunitas yang dianggap paling rentan terkena COVID-19 karena memiliki biasanya karena komorbidnya sudah agak banyak nih Mel. Betul sekali, penyakit penyertanya begitu ya, dan mungkin kondisi dari imunnya juga yang sudah semakin menurun seiring bertambahnya usia tentunya. Tapi memang kita harus terus mengupdate informasi nih terkait vaksinasi, kondisi COVID terkini. Jadi jangan sampai tergiring lagi informasi-informasi yang tidak benar kabarnya, karena ini banyak sekali informasi bertebaran soal vaksin. Bahkan kemarin juga penyakit gagal ginjal akut ini dikaitkan dengan ibu hamil yang katanya vaksin COVID katanya. Waduh. Ternyata bukan ya. Karena memang ada zat-zat dari obat-obatan yang seharusnya tidak ada di obat tersebut. Dan juga kami mengingatkan nih, karena sekarang vaksin kedua Pak Jokowi juga udah disuntik tuh, vaksin kedua, untuk mengingatkan lagi bahwasannya masyarakat Jawa Barat bahwa komorbid yang paling berbahaya sebetulnya dalam hal penularan COVID-19 adalah hipertensi. Jadi untuk Bapak Ibu atau kita semua, karena hipertensi tidak mengenal umur, tampaknya sekarang ya ada umur-umur muda juga sudah terkena hipertensi. Tolong periksakan tekanan darah, tensi darah Anda secara rutin gitu ya, untuk bisa memantau kondisi tubuh Anda, karena hipertensi ini nggak kerasa ya. Iya, dan biasanya yang paling sering ngecek itu kalau yang rajin donor. Terus yang mungkin rajin melakukan check up, karena ada juga nih ya generasi kita yang rajin check up setiap bulan. Walaupun sebenarnya setiap check up tuh deg-degan karena takut ada penyakit yang tiba-tiba muncul dari hasil pemeriksaan tubuh kita. Begitu. Karena general check up itu sebetulnya anjurannya setahun 2 kali. Setahun 2 kali, betul. Saya baru sekali, tapi ya cukuplah, tegang banget sebenarnya. Takut ada yang ketemu, padahal itu bisa mengantisipasi ya Mel. Betul sekali. Nah, pemirsa, ini ada informasi bahwasannya dari tvrinews.com, kami mengambil berita informasi dari sana yang sedang hangat di media sosial. Di antaranya adalah ketahuan melihat CCTV, Arif mengaku ditegur Verdi Sambo. Ini kita masih ngomongin Verdi Sambo loh Mel. Iya, betul sekali, dan memang ini belum selesai begitu ya bahasan terkait Verdi Sambo di sosial media, dan memang banyak sekali bermunculan saksi-saksi atau pihak-pihak yang baru di persidangan begitu. Ya, betul, dan ini terdakwa dalam obstruction of justice mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin menyebut bahwa mantan Kadif
Propam Polri Verdi Sambo sempat menegur dirinya karena ketahuan melihat posisi CCTV saat ia sedang mengunjungi rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, Arief membeberkan dirinya melihat Verdi Sambo, Brigjen Beni Ali, Brigjen Hendra Kurniawan, dan beberapa pejabat Propam Polri lainnya di garasi. Tak hanya itu, Arief juga melihat adanya CCTV di sana. Ia menyebutkan kepada awak media, pemirsa, bahwasannya karena rombongan Pak Verdi Sambo dan beberapa pejabat duduk di depan garasi, saya berdiri di dekat garasi yang mulia. Di situ saya sempat melihat CCTV di garasi, CCTV kamera, katanya Mel. Iya, betul sekali. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini masih update mengenai gempa di Cianjur, tentunya ya. Di mana ini sudah dilaporkan update terbaru korban meninggal pasca gempa Cianjur. Kini jumlahnya menjadi 323 jiwa, pemirsa. Ya, betul. Ini memasuki minggu kedua fase tanggap darurat. Komando Penanganan Darurat Gempa Bumi Cianjur mulai dialihkan untuk dipimpin oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Meskipun komando telah diberikan kepada Pemda Kabupaten Cianjur, BNPB, Basarnas, BMKG juga bersama lintas terkait lainnya akan tetap memberikan dukungan pendampingan. Betul. Sementara itu, Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman dalam konferensi pers update penanganan gempa Kabupaten Cianjur pada kemarin sore menyatakan bahwa Komando Penanganan Darurat resmi diestafetkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Meski belum sepenuhnya, karena kami masih membutuhkan pendampingan dari BNPB, Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya. Surat keputusan struktur organisasi terkait kepemimpinan tersebut sudah ditandatangani hari ini, kemarin, hari Senin sore. Betul sekali, memang hingga Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini korban meninggal dunia tercatat menjadi 323 jiwa, di mana tim gabungan berhasil menemukan 2 jenazah di Kecamatan Cijedil, sehingga data warga hilang kini berkurang menjadi 9 jiwa, di mana sebelumnya ketika masa perpanjangan tanggap darurat sepekan ke depan dari hari Senin kemarin ini masih diinformasikan 11 orang masih dinyatakan hilang, begitu. Kerusakan infrastruktur tercatat 26.237 rumah rusak berat, 14.196 rumah rusak sedang, dan 22.000 rumah rusak ringan. Infrastruktur lain yang mengalami kerusakan yaitu 471 sekolah, 170 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 17 gedung perkantoran. Mel, ini angka yang sangat besar. Kalau dijumlahkan saja, ini rumah yang rusak bisa mencapai lebih dari 60.000. Ya. Begitupun infrastruktur penunjang lainnya, penunjang lain. Seperti ini ada 471 sekolah, Mel. Betul tempat sekali. Ibadah, fasilitas kesehatan. Wah. Dan bahkan mungkin ini setelah gempa di Cianjur kemarin ini memberikan dampak baik sebetulnya ya, Tegar ya. Karena kita menjadi melek literasi dan juga mitigasi bagaimana bencana gempa bumi di Jawa Barat yang mungkin memang bisa saja terjadi kapan saja karena patahannya memang mengelilingi, apalagi ya di sekitaran Bandung Raya, begitu, mengingat ada patahan sesar Lembang, dan BPBD setempat juga sudah melakukan pemetaan wilayah mana saja yang mungkin nanti terdampak, dan yang paling banyak ini memang rata-rata sekolah nih yang paling banyak terdampak. Ini jumlah yang teramat besar, memang tampaknya ini Cianjur harus membangun ulang kotanya, Mel, dengan jumlah yang sangat masif. Semoga saja ada bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk bisa membantu masyarakat Cianjur, khususnya yang benar-benar rumahnya rusak dan juga fasilitas-fasilitas lain yang ikut rusak. Diharapkan sebetulnya pasar agar segera dibuka lagi, Mel, karena dari situlah sumber-sumber makanan, sumber-sumber pangan yang bisa kita dapatkan untuk membantu orang lain dan juga untuk bisa kembali melanjutkan roda perekonomian. Betul sekali. Ini masih informasi dari Cianjur, pemirsa, di mana rumahnya hancur akibat gempa Cianjur. Seorang polwan Babin Kapdimnas tetap jalani tugas untuk layani masyarakat. Ini memang gempa bumi yang mengguncang wilayah Cianjur pekan lalu telah menimbulkan kerusakan pada
ribuan, bahkan puluhan ribu rumah warga. Tadi kita sudah sebutkan detailnya, berapa jumlahnya. Dan tak hanya rumah warga, rumah beberapa anggota Polri di wilayah Cianjur juga ikut terdampak kerusakan. Salah satunya rumah dari polisi wanita bernama Aibtu Reni Triani, di mana rumah polwan yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas Polsek Cianjur, Polres Cianjur ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlihat juga genting, rumah runtuh, kemudian bagian depan rumah roboh, dan kamar-kamar juga terlihat rusak parah. Dan anggota Polri yang merupakan polwan tetap menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas meskipun rumahnya juga hancur karena gempa. Itu disampaikan pada saat konferensi pers, pemirsa, dan dalam menjalankan tugas sebagai Babin Kamtibmas, Aibtu Reni tetap membantu para korban di pengungsian dan menghibur anak-anak yang menjadi korban gempa. Aibtu Reni ingin warganya tetap merasa aman dan nyaman pasca gempa di pengungsian. Ia juga ingin memulihkan psikologi anak-anak yang menjadi korban gempa dan berharap semuanya kembali pulih. Betul sekali. Memang kalau kita melihat rilis dari BMKG, ini aktivitas seismik atau kegempaan di wilayah Cianjur sudah mulai berkurang. Meskipun kabarnya gempa susulannya ini mencapai 304 ya, 304 kali gempa susulan. Dan memang masyarakat yang rumahnya masih aman untuk kembali ditinggali, ini dianjurkan untuk diimbau untuk kembali ke rumahnya, begitu membereskan sisa-sisa puing-puing yang mungkin masih berantakan dan menghambat untuk evakuasi dan sebagainya. Kemudian mungkin bisa diamankan juga barang-barang berharganya, karena mungkin saat ini masyarakat sudah mulai tenang, sudah mulai kembali melihat bagaimana kondisi rumahnya, tidak takut seperti pada saat minggu-minggu lalu di mana gempa masih terus terjadi dengan magnitudo yang cukup besar. Betul, informasi terakhir yang kami dapatkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, pemirsa, jadi setiap pukul 17 ini seluruh tim gabungan yang melakukan pencarian dan juga pendataan ini melakukan konferensi pers. Betul. Jadi datanya hanya melewati satu pintu, yakni data yang diberikan di tempat Bupati gitu, Mel. Di sana mereka melakukan konferensi pers dan data dari sana saja. Dan pemirsa, sekarang kita sudah bersama reporter kami di lapangan, Frederico, untuk melaporkan secara langsung kondisi terkini di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Frederico. Silakan. Selamat siang Amel dan juga selamat siang Tegar, selamat siang saudara. Saya berada masih di tempat yang sama, yaitu di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Proses pencarian di hari ke-6 jika di Kampung Cicadas ini berbeda dengan kalau di daerah lain. Untuk keseluruhan memang ini masuk ke hari 8. Juru kamera saya Anggara akan memperjelas begitu gambar yang aktivitas yang sedang kini dilakukan. Alat berat ini awalnya berada di atas saudara, tapi makin sini semakin ke bawah dan penggalian ini akan semakin dalam. Informasi yang kami dapat dari Dantim Kampung Cicadas atau Komandan Tim Kampung Cicadas, memang ini akan difokuskan terlebih dahulu di titik yang sudah diinfokan oleh keluarga dan juga saksi mata, yaitu di satu pohon rambutan saudara. Namun di bawah ataupun di area yang sudah diperluas begitu, sudah tidak ada tanda-tanda, memang ini akan menyisir ke bawah dan juga ke bawah. Berbeda di atas ini penggalian hanya 2 meter hingga 3 meter saja dan tidak ada tanda-tanda saudara. Ini akan semakin bawah dan penggalian pun akan semakin dalam. Informasi yang kami dapat dari Dantim Kampung Cicadas, Jimmy, ini menuturkan kepada kami akan semakin bawah, penggalian ini akan semakin dalam, saudara. Memang untuk tekstur tanah di sini dan juga untuk kelabilan tanah di sini memang masih sangat labil, dan ditambah lagi setiap sore ataupun biasanya ini pada pukul 12, 13 lalu hingga 15 memang ini cuaca tidak mendukung. Kemarin pun begitu, saudara. Ini 15.30 seluruh tim ini memang harus turun dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Sebelum kami ke titik ini, kami menjumpai
ibu sekaligus juga istri yang sekarang ini masih dalam pencarian. Karena pencarian ini adalah 2 orang hilang, 1 bapak dewasa dan 1 anak dewasa berumur 60 tahun dan juga 25 tahun. Ibu ini setia menunggu di pos bawah untuk menantikan informasi terkini apakah suami dan juga anak keduanya ini ditemukan atau tidak. Namun ketika kami melakukan wawancara dan juga berbicara sedikit begitu bersama ibu tersebut yang bernama Ibu Popon ini, tentunya beliau ini menyatakan kepada kami bahwa dirinya ini sudah ikhlas karena ini adalah tanah keluarga, di mana memang biasanya ini pada pukul kurang lebih pukul 12 memang bapak dan juga anak ini sedang melakukan aktivitas untuk di bidang perikanan karena memiliki 4 kolam ikan berisikan 2 kintal. Ini masing-masing ada ikan nila, ikan gurame dan juga emas. Dan pada kesempatan kali ini pun pada saat kami mendapatkan informasi begitu, memang tidak ada perasaan buruk, namun juga setelah kami berbincang begitu bersama Ibu Popon yang selalu setia menanti begitu di pos bawah karena tidak memungkinkan ketika Ibu Popon tersebut berada di area ini. Beliau ini dari sejak Jumat sebelum tanggal 21 November 2022 ini sudah merasakan getaran-getaran begitu saudara, dan yang puncaknya adalah 21 November 2022. Ini juru kamera saya, Bayu Anggara, akan memperlihatkan kepada Anda 2 alat berat ini sedang berhenti, dan tentunya ini akan dimaksimalkan juga oleh ALKO atau tekanan air dengan kekuatan tinggi. Memang pada kesempatan kali ini di hari ke-6 di Kampung Cicadas akan dimaksimalkan alat berat untuk dikerahkan. Sebenarnya tadi kami melihat begitu anjing pelacak K9 dari Polda Jabar, saudara, untuk dikerahkan ke sini, namun tentunya sesuai dengan instruktur mereka dipersilakan untuk turun. Namun pada kesempatan kali ini kami melihat semua tim gabungan ini berada di tengah. Memang tadi sebenarnya sudah dibuat bendungan begitu saudara untuk menahan air dan juga untuk sumber air untuk kebutuhan ALKO itu sendiri. Semoga saja cuaca memang pada kesempatan kali ini hingga pukul 11.16 begitu pada saat saya mengabarkan ini memang terpantau cerah. Semoga saja hari ini hingga sore, biasanya ini untuk standar operasional operasi SAR, ini akan ditutup pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, saudara. Semoga saja hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, cuaca di area ini cerah dan bisa membuahkan hasil. Namun, pernyataan dari keluarga bahwa keluarga ini sudah ikhlas begitu dan akan dijadikan makom, di mana titik terakhir anak kedua dan juga bapak beraktivitas begitu, 1 60 tahun dan 1 25 tahun. Tapi tidak terlebih juga tidak memutuskan semangat para tim gabungan SAR yang berada di sini. Kami juga berbincang bersama dan tim Kampung Cicadas, yaitu Bapak Jimmy. Dia menuturkan kepada kami, mereka tidak akan menghentikan sebelum tanggal yang ditentukan ataupun operasi SAR ini ditutup. Jadi memang terus begitu saudara untuk dilakukan pencarian 2 orang hilang, 1 laki-laki berumur 60 tahun dan 1 laki-laki berumur 25 tahun yang merupakan bapak dan juga anak. Demikian informasi dari Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tegar, Amel. Frederico, satu pertanyaan saja. Tempat longsor yang ada di belakang Anda, tempat Anda berdiri sekarang ini dulunya merupakan perkampungan atau kawasan seperti apa? Gitu. Bisa dijelaskan kepada masyarakat? Ya, baik. Terima kasih Tegar dan juga Amelia. Memang tempat ini adalah jalur yang menurut kami dan juga pandangan kami ini adalah lahan-lahan pertanian. Memang di daerah sini tidak ada pemukiman, hanya ada saung-saung saja, dan rekan saya, juru kamera saya, Bayu Anggara, akan memperlihatkan kepada Anda bahwa di sini memang lahan-lahan pertanian. Ini yang kami injak adalah lahan pertanian kebun singkong. Lalu di ke bawah lagi ini ada lahan pertanian, dan jika Anda melihat di situ ada rumah-rumah yang memang rusak parah, saudara. Jadi untuk ke arah kiri ini tidak ada kerusakan, mungkin ada kerusakan tapi hanya ringan dan juga sedang. Berbeda ketika ke arah kanan, juru kamera saya akan mengambil begitu saudara, ini banyak sekali rumah-rumah dengan rusak berat. Kami tidak melihat masyarakat yang kembali, namun kemarin kami melihat ada warga yang mungkin saja
kembali aktivitas ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang apa saja yang bisa diselamatkan dan bisa dibawa ke rumah. Berbeda dengan di area bawah, itu mereka ada warga yang tentunya sudah mulai merapihkan puing-puing begitu. Namun juga tentunya BMKG pada press conference pada kemarin sore di Pendopo ini sudah menyatakan, kami persilakan kepada pengungsi untuk kembali ke rumah, namun harap hati-hati. Dan tentunya Bupati Cianjur Herman Suherman pun begitu mengatakan, dan juga Forkopimda, karena sekarang ini sudah diestafetkan dari BNPB kepada Bupati yang akan mengendalikan, dan juga Forkopimda. Ini sudah diinfokan kepada masyarakat begitu bahwa untuk rumah dengan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat ini dimohon untuk tidak dibersihkan terlebih dahulu. Hanya yang dipersilakan untuk mengambil barang-barang yang bisa diselamatkan. Karena apa? Tentunya nanti akan ada tim survei yang akan mendata dan akan mengasesmen apakah tergolong ringan, sedang, dan juga berat begitu. Tegar, Amel, Frederico Sinatria, dan juga juru kamera Bayu Anggara. Tegar dan Amelia. Ya, baik. Terima kasih Frederico Sinatria atas laporannya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda di sana. Ya. Baik, itulah tadi mungkin kita sudah melihat bagaimana kondisi di sana, begitu ya, penanganan dan juga proses evakuasi. Dan nanti kita akan berbincang usai jeda, namun kali ini temanya berbeda. Kita tidak lagi membahas terkait gempa Cianjur, kita akan membahas terkait fenomena kawanan monyet kemarin ya, memasuki sejumlah pemukiman warga di Kota Bandung. Usai jeda, tetap bersama kami di Sampurasun. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan program Sampurasun, dan kali ini kita akan berbincang tentang fenomena monyet memasuki pemukiman penduduk di Manglayang. Beberapa orang menganggap ini tampaknya akan ada kejadian alam lain, gitu ya, Mel, betul ya? sekali. Karena memang kan mitosnya seperti itu ya, Betul. kabarnya ya. Nah, untuk memastikan sebetulnya apa yang terjadi, kita sudah terhubung bersama Dr. Herlina Agustin SOS MT, peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Fikom Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Rampes. Apa kabar? Ibu Herlina, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Baik, Bu Herlina, ini terkait fenomena atau kejadian kemarin ya. Ini memang santer sekali di media sosial. Betul. Dan bahkan berdekatan begitu ya kejadiannya dengan gempa di Cianjur kemarin. Apakah ini ada kaitannya, Bu, dengan spekulasi masyarakat terkait wah kalau ada hewan turun dari gunung ini pasti ada pertanda bencana begitu. Bagaimana penjelasannya, Bu? Kalau kaitan dengan Cianjur relatif nggak ada ya, Mbak, karena ini kan informasi monyetnya masuk ke kawasan itu baru mulai hari Rabu minggu lalu. Jadi mulainya dari Kiara Condong, Babakan Sari, kemudian ke Antapani gitu. Itu mulai dari hari Rabu, kemudian jumlahnya 4 ekor, dan kita lihat dari video ya, 4 ekor, dan sampai sekarang tidak ada penambahan lagi. Berarti intinya adalah ini tidak ada kaitan dengan gempa Cianjur. Kemudian kalau hanya 4 ekor ini, kita lihat ini hampir bisa dipastikan adalah lepasan. Oke. Sebetulnya memang yang masuk ke kota sedikit, cuman yang di bawah Gunung Manglayang sendiri yang biasanya monyet-monyetnya nggak pernah masuk nih, Bu. Kadang masuk pagi-pagi aja gitu biasanya kan mereka itu. Nah, sekarang itu cenderung lebih lama mereka main-main di kawasan masyarakat. Apa yang bisa kita baca sebetulnya dari aktivitas monyet ini yang tampaknya ada perubahan? Oke, ini kalau kita bicara perubahan perilaku ya, ini kan memang itu habitatnya dia. Di Manglayang itu ada habitat Macaca particularis atau monyet ekor panjang. Kalau dia masuk ke pemukiman itu ada beberapa hal penyebabnya gitu. Hasil kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya,
tinggal di daerah yang dekat dengan habitat, biasanya karena tadi dia tidak punya makanan di dalamnya, dia mencari apa namanya makanan di luar habitatnya dia. Contoh bukan cuma Manayang sih sebetulnya yang turun, kayak di Cimahi gitu ya, Yeah. di dekat apa namanya Curug Cimahi itu sering banget ada monyet juga keluar ke situ. Kemudian di daerah Lembang, kemudian di dekat Dago itu juga suka ada monyet-monyet yang turun ke pemukiman karena memang habitatnya di situ. Range-nya dia lumayan jauh kalau untuk pergerakan gitu, tapi umumnya sih memang dia mencari makannya sampai sejauh itu gitu. Dan kalau kata mereka ini lama, sekarang lebih lama gitu ya, kita bisa melihat ya perubahan iklim ya. Kalau kita lihat kan sekarang itu jarak hujan jauh lebih lama, lebih panjang, musim hujannya lebih panjang, jadi kemungkinan dia untuk mencari makan di tempat manusia itu juga jauh lebih lama. Oke, baik. Sekarang kan segala sesuatu saat mudah untuk kita viralkan begitu ya. Jadi begitu lihat di media sosial, wah ada kawanan monyet turun. Ini kita mungkin sedang dilanda panik gempa Cianjur kemarin, spekulasi kemana-mana, informasi bertebaran. Jadi masyarakat khawatir tidak jelas juga begitu, betul. Bu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sebetulnya kalau ada kawanan hewan yang turun dari gunung dan ini bisa merupakan salah satu pertanda akan terjadinya bencana alam itu. Yang seperti apa bisa dikatakan ini sebuah pertanda begitu, Bu? Oke, kalau kita lihat ya, kebetulan saya baru meriset beberapa artikel juga. Jadi kalau kemarin kan gempa Cimanggiri itu tidak didahului oleh banyaknya binatang yang turun, tidak didahului oleh satwa-satwa yang turun. Biasanya yang paling cepat mendapatkan getaran kan burung ya. Betul. Tapi kan ini kita lihat bahwa sekarang ini burung sudah susah kita lihat di alamnya karena banyak perburuan. Kemudian sama satwa liar lain juga banyak perburuan. Kalau kita meninjau yang Aceh kemarin, gajah yang katanya cepat sekali dia mencari tempat yang tinggi itu karena mereka tahu akan ada tsunami. Jadi tidak semua satwa itu kan perilakunya nggak hanya dipengaruhi oleh ancaman bencana ya, dia bisa mendengar, bisa merasakan sensasi seperti getaran, kemudian hawa, udara. Kalau gunung mau meletus kan hawanya akan berbeda, jadi dia berusaha untuk meninggalkan itu gitu. Jadi teman-teman yang kemudian bilang ini monyetnya kan ada 4 yang turun ke pemukiman ini 4. Kalau dia merasa di alamnya sudah terganggu, dia nggak akan hanya 4 yang turun, bakal lebih gitu, karena kan dia akan membawa kawanannya atau koloninya untuk menyelamatkan diri. Oke, dan sebetulnya monyet itu karakternya berkoloni ya Bu ya? Iya. Geng-gengan gitu mereka tuh sebetulnya kan ya? Iya. Jadi artinya dia punya keluarga juga gitu. Jadi salah satu tanda jika memang hewan-hewan ini gelisah Betul. akan terjadinya suatu bencana, tandanya mereka akan turun atau naik dengan cara berkoloni secara massal gitu ya Bu ya, enggak 4 orang doang gitu ya, 4 binatang, maaf. 4 ekor. Ya 4 ekor saja gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya jika dari perspektif ilmu komunikasi nih Bu ya, mengapa hewan ini bisa lebih sensitif terhadap bencana yang akan datang gitu? Apakah mereka memiliki penginderaan yang lebih dibandingkan dengan manusia, atau manusia memang terlalu sibuk untuk tidak fokus terhadap penginderaan di tubuhnya gitu, sehingga tidak bisa secepat hewan untuk bisa mengantisipasi bencana nih Bu? Sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah teman-teman yang memang mendalami ilmu kehewanan ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang kita pelajari selama bicara soal konflik manusia dan hewan. Karena kebetulan poin penting dari riset saya adalah interaksi manusia dengan satwa liar dari perspektif ilmu komunikasi. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ilmu komunikasi, sebetulnya manusia bisa membaca tanda-tanda itu yang diberikan oleh hewan. Hewan akan lebih gelisah dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau melihat anjing yang menggonggong terus-menerus, itu biasanya kan ada penyebabnya. Dia tidak mungkin menggonggong tanpa ada penyebabnya. Dalam kasus konflik yang kemarin kita cek ya soal manusia dengan harimau itu, ketika harimau mendekati pemukiman tuh anjing sudah gelisah. Dia kan
penciumannya jauh lebih peka daripada manusia, pendengarannya lebih peka daripada manusia. Begitu pula dengan burung ya, burung tuh bisa merasakan sensasi hawa yang berbeda gitu. Jadi kalau manusia ini belajar pada hewan, mereka bisa melihat tanda-tanda itu. Cuman sayangnya adalah kita seringkali mengabaikan itu karena lagi-lagi ya, perspektif manusia memandang hewan itu bukan sebagai tanda-tanda, justru dia melihat hewan itu sebagai satu hal yang bisa didominasi, melihat kelucuannya, perilakunya, kemudian dipelihara. Jadi akhirnya hewan kehilangan sensasi yang harusnya bisa dia lakukan ketika dia ada di alamnya. Oke, baik. Dan kalau kita menyikapi tadi ya, bagaimana masyarakat harus merespon fenomena ini, tentu kan kemarin kita lihat video masyarakat baik yang berteriak, baik yang ketakutan gitu ya, dan khawatirnya juga malah mengusir hewan tersebut dengan cara yang kasar atau melukai hewan tersebut. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat ini bisa bersikap begitu Bu untuk menghadapi fenomena tersebut, atau mungkin jikalau nanti memang ada beberapa koloni hewan monyet yang turun ke pemukiman warga dan ini bisa menjadi pertanda bencana begitu? Kalau saya sih melihatnya begini, harus dilihat dulu karakter-karakter manusia yang berinteraksi dengan satwanya ya. Ada yang memandang bahwa oh ini bisa ditangkap, bisa dipelihara, bisa dijual, akhirnya prinsipnya ekonomis. Dia lupa bahwa hewan itu punya fungsi dan peran di alam. Satu. Yang kedua adalah karakter manusia yang ketika melihat satwa liar itu takut. Jadi memandang satwa liar itu sebagai ancaman, baik itu sebagai hama ataupun sebagai ancaman yang akan yang akan menyerang dia gitu ya. Nah, untuk yang kedua saran saya adalah gini, satwa liar itu umumnya menghindari manusia. Tapi dia akan menyerang manusia jika posisinya merasa bahwa si satwa liar ini sudah terancam oleh keberadaan manusia. Jadi ketika kita berhadapan dengan satwa liar, yang pertama harus dilihat adalah tenang, jangan panik. Semakin kita panik, semakin dia merasa bahwa kita mengancam dia gitu. Contoh ular gitu ya. Kalau ada ular lewat, jangan kemudian loncat-loncat karena sebetulnya ular sangat sensitif dengan gerakan. Dia kan matanya jelek. Kemudian kupingnya nggak bisa dengar. Jadi kalau kita mau teriak aja, tapi ular tuh nggak bisa lihat dengan baik dan nggak bisa dengar dengan baik. Tapi dia sangat sensitif terhadap gerakan. Jadi ketika kita bergerak, dia justru bakal berusaha untuk menyerang kita karena dia merasa terancam. Itu salah satu ya. Jadi yang paling penting ketika berhadapan dengan satwa liar adalah tetap bersikap tenang. Tapi itu harus dilatih sih, nggak bisa betul. Monyet gimana nggak stres gitu ya, pasti panik. Okay. Nah Bu, proses melatih ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu, terutama untuk anak kecil. Kami ingin tahu dong Bu, bagaimana sebetulnya memberikan pendekatan yang baik antara kita sebagai manusia, khususnya anak kecil, terhadap hewan-hewan yang liar. Bagaimana baiknya gitu Bu? Nah, edukasi ini harusnya dimulai dari zaman TK ya. Ketika kita harus tahu bahwa di lingkungan sekitar kita itu ada makhluk lain seperti apa. Burung, kerangga, reptil, primata, mamalia gitu ya banyak. Jadi yang biasanya kita tahu cuman hewan domestik seperti kucing, anjing, ayam, sapi gitu. Selesai karena yang sering kita hadapi itu. Padahal satwa liar di sekeliling kita banyak. Ada tikus, ada apa? Ada tikus, ada kucing liar mungkin. Kemudian ada burung yang sering kita lihat, kupu-kupu dan sebagainya. Dan mereka punya kehidupan dalam ekosistem kita. Ini nggak pernah diajarin dari TK, SD itu nggak pernah diajarkan. Jadi agak susah ya ketika kita bilang. Betul. Biarin aja tikusnya, karena dia nanti akan jadi mangsa ular. Kalau ada ular jangan diganggu, biarin aja dia lagi cari makan. Gitu itu nggak pernah diajarkan. Nah ini harusnya diajarkan dari mulai TK deh. Gitu. Jadi TK, SD, SMP itu pengetahuannya harus sudah bisa disampaikan karena mengingat dia hidup di dalam ekosistem yang ada di sekitar kita, bukan hanya hewan domestik tapi hewan liar juga gitu. Dan kita tidak pernah bicara soal, kalaupun hewan domestik kita bicara soal kesejahteraan satwa ya. Hewan tuh punya hak asasi hewan gitu. Kalau ada ular jangan digebukin. Nah yang sekarang sering kita hadapi ya, hewan kayak ular gitu dijadikan tayangan untuk menakut-nakuti orang. Itu ada gitu di beberapa program televisi atau program masyarakat gitu, bagaimana hewan-hewan liar itu jadi salah satu alat untuk menakut-nakuti orang-orang gitu. Jadi datanglah film
dia ngeluarin ular, padahal ularnya nggak berbisa, tapi orang yang melihatnya kayaknya ketakutan banget gitu. Itu kayaknya seneng gitu dibuat seperti itu oleh program-program atau tayangan-tayangan tertentu. Saya pikir itu juga bagian dari edukasi yang salah, bahwa kita harusnya hidup berdampingan dengan mereka. Mereka punya alamnya sendiri, kita punya alam kita sendiri. Mari kita hidup berdampingan dengan damai, ya ekosistem ini berjalan dengan baik. Ya betul sekali, karena memang sebenarnya kalau waktu kecil kan kita sering diajak bermain ke kebun binatang gitu ya, ada study tournya atau field trip gitu ya. Tapi memang kadang ada beberapa respon dari anak-anak yang mungkin refleks, mereka takut juga begitu ya, mungkin geli juga begitu ya, karena mungkin gitu. Ya kita juga ngerasa sama sih Bu sebetulnya ya. Tapi kalau tadi mungkin kita tarik lagi terkait habitat yang mungkin saat ini sudah mulai sempit lagi begitu ya, lahannya sudah mulai kurang lagi begitu, dan mungkin mengikuti tadi informasi yang 4 hewan masuk ke pemukiman warga, apakah mungkin ini seharusnya ada evaluasi juga begitu ya kepada pemerintah daerah setempat begitu terkait ketersediaan tata kotanya juga, ketersediaan habitat untuk hewan liar begitu Bu? Kasusnya beda. Dalam konteks 4 ekor monyet ini kan monyet lepasan. Relatif dia bisa dikatakan ada orang nangkep, mungkin dipelihara, terus lepas. Gitu. Jadi ini memang makaka atau monyet ekor panjang ini bukan satwa dilindungi, jadi susah aturannya. Kita sering sekali memanfaatkan si monyet ini untuk kesenangan kita, jadi doger monyet, jadi konten, jadi peliharaan gitu. Padahal sekarang ada tuh lembaga yang namanya IUCN, International Union for Conservation of Nature, itu lembaga internasional yang mengatakan bahwa monyet ekor panjang ini sudah semakin langka. Jadi seharusnya pemerintah kita juga bisa meratifikasi dari peningkatan status si monyet ini sehingga ada perlindungannya gitu. Dan saya sih sarankan buat teman-teman yang memelihara satwa liar, tolong, satwa liar itu kan dia punya peran dan fungsi di alam ya. Jika memang tidak, kalau hanya bicara soal hobi mah nggak usah pelihara deh gitu, karena biarkan dia berfungsi di alam. Seperti tadi dia bisa memberikan tanda-tanda kalau ada bencana, perubahan cuaca, perubahan hawa yang akan mengarah kepada kebencanaan secara alami gitu, itu bisa banget gitu. Tapi selama kita kemudian menjadi dominan terhadap satwa ini, akan sulit buat manusia untuk mempelajari itu gitu. Oke. Bu, sementara itu Bu, ada juga youtuber gitu yang memiliki akses untuk benar-benar memelihara hewan-hewan, sebut saja harimau, itu kan dilindungi gitu ya Bu ya. Bagaimana sebetulnya, apakah memang ada regulasi yang memperbolehkan masyarakat untuk memiliki hewan-hewan dilindungi ini? Nah, dalam konteks ini harimau yang dipelihara oleh para youtuber itu adalah harimau benggala, bukan harimau Sumatera. Kalau harimau Sumatera dilindungi, tapi harimau benggala kita nggak punya aturan yang melindungi hewan-hewan invasi. Kalau invasi import gitu ya. Ini kan harimaunya import, bukan harimau endemik yang bukan harimau asli dari Indonesia. Nah, ini jadi masalah adalah kalau dia lepas itu yang harus, ini masuknya jadi apa ya? Keamanan ya, sebetulnya security dari pemeliharaan ini yang harus dijaga, jangan sampai kemudian lepas. Bukan hanya harimau sebetulnya yang jadi concern kita sekarang, karena banyak juga satwa atau reptil dari luar negeri yang masuk ke sini dan berbisa, padahal nggak ada anti venomnya di kita gitu. Jadi saya sih berharap pemerintah kita punya aturan yang lebih ketat untuk kuota atau perdagangan satwa impor dari luar negeri. Kalau impor pasti dari luar negeri ya, dari luar negeri dalam negeri gitu. Jadi sejauh ini mungkin aturan sudah ada, tapi tidak begitu memberikan efek jerah juga ya kalau mungkin. Aturan untuk pemeliharaan satwa dari luar negeri belum ada. Belum ada. Jadi kita punya vacuum of law atau kekosongan hukum yang terkait dengan aturan pemeliharaan satwa-satwa impor. Masanya banyak. Ada yang pelihara makau, ada yang pelihara kura-kura radiata, kura-kura Madagaskar, itu banyak gitu. Sayangnya kalau ini lepas, dia bisa membahayakan baik itu satwanya sendiri maupun satwa endemik kita.
Baik, terima kasih Ibu Herlina atas waktunya sudah sharing bersama kami tentang setidaknya perilaku hewan. Betul. Dan juga hubungannya terhadap manusia, bagaimana kita bisa menanggapi perilaku hewan. Hatur nuhun pisan kanu waktosna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam, hatur nuhun. Ini menjadi menarik, Mel, karena saya pernah baca juga bahwasannya sekarang di Danau Toba itu sudah banyak dilepas liarkan satu jenis ikan, kalau nggak salah satu jenis ikan karnivora, bukan berasal dari Indonesia, dan akhirnya ikan ini beranak pinak dan mengancam habitat ikan asli yang ada di Danau Toba. Nah, ini memang sangat menarik sekali kalau kita berbicara hewan yang sudah langka, karena memang banyak sekali ya, bahkan di Indonesia juga banyak yang sudah punah, dinyatakan punah begitu. Dan ini kembali lagi tadi, aturan yang mungkin harus lebih ketat lagi, baik itu terkait perdagangan atau pembelian atau penjualan hewan-hewan dari luar negeri, ataupun terkait dengan perburuan hewan-hewan yang sudah dinyatakan langka. Oke, dan pemirsa, setelah jeda kami akan berbincang masih dengan informasi seru lain. Betul. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih bersama kami di Sampurasun dan kita masih akan membahas topik yang menarik ya. Betul. Nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan ulas kembali nih informasi dari media online masih dari tvrinews.com pemirsa. Bahwa Hakim Agung Ghazalba Saleh dan bawahannya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Hakim Agung Ghazalba Saleh sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Mahkamah Agung. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan penetapan tersangka Ghazalba Saleh ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. Tak hanya Ghazalba, KPK juga menetapkan hakim justisial sekaligus panitera pengganti pada kamar pidana Ghazalba Saleh bersama Prasetyo Nugroho yang juga sebagai asisten Ghazalba dan staf Ghazalba, Randy Novarizza sebagai tersangka. KPK pun langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka itu, sedangkan Ghazalba Saleh mangkir dari panggilan sehingga Ghazalba belum ditahan. Karyoto sebagai orang yang berbicara kepada media menyatakan bahwasannya masing-masing ditahan selama 20 hari pertama dimulai dari 20 November sampai 17 Desember mendatang. Ya, kita beralih ke informasi lain ya pemirsa, ini polemik tentang Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Menpora akhirnya meminta kepada PSSI untuk bersurat ke FIFA untuk pegangan, di mana pemakaian SUGBK Senayan Jakarta menjadi polemik dalam beberapa waktu belakang begitu, karena perbedaan pendapat pun tak dapat dihindarkan dari berbagai pihak. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U20 ini harus steril setidaknya dalam waktu 6 bulan.
Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, menyampaikan bahwa stadion hanya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk steril. Jadi berbeda pendapat ya. Ditambah ini juga pernah mengatakan dalam waktu 6 bulan tersebut SUGBK akan direnovasi. Namun hal ini juga dibantah oleh Kementerian PUPR, di mana menterinya langsung membantah, Basuki Hadi Mulyono, sehingga Menpora meminta PSSI untuk mengirimkan surat kepada FIFA meminta penegasan tentang penggunaan stadion khusus yang digunakan untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Aduh, yang kayak gini juga susah ya beresnya ya. Nggak beres-beres yang kayak gini ya. Selanjutnya, Kepala Otorita mengungkapkan bahwa minat investasi ke IKN meningkat pasca jajak pasar oleh Presiden Jokowi. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono mengungkapkan minat para investor untuk berinvestasi di IKN semakin meningkat signifikan. Hal tersebut diungkapkan Bambang dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Bambang menyampaikan daerah yang disiapkan untuk investasi tahap pertama tersebut adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Bambang juga menyampaikan bahwa minat para investor telah terlihat sebelum adanya jajak pasar ya. Semoga saja jika tujuannya memang benar-benar ingin membangun IKN, semoga saja banyak investor yang datang dan harapan dari pemerintah ini bisa segera tercapai dengan rencana-rencana yang sudah disiapkan ya Mel. Betul sekali. Kita akan berbincang lagi. Yuk. Kali ini temanya daun jatuh jadi seni. Wah, Apa ini daun itu? yang berguguran kah di musim gugur gitu ya. Kita akan sapa narasumber kita yang sudah terhubung di line Zoom. Selamat siang Sampurasun, Teh Galuh Rahayu sebagai founder dari Garuri. Siang, Sampes. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Galuh, ini cerita dong Ya. tentang Garuri ini sebetulnya apa sih? Kami ingin tahu dulu dong. Garuri itu sebenarnya ini sih wadah untuk aku menyalurkan hobi. Jadi dulu tuh aku kan sering merhatiin nih kalau misalnya kita dapat bunga atau kita dikasih bunga tuh kita cuma bisa menikmati si bunga itu dalam waktu yang singkat gitu, kayak maksimal cuman ya sekitar seminggu. Terus kayak bahasa Sundanya mah lebar gitu ya, kayak kasihan kok bunga yang sebagus ini tuh cuma bisa kita nikmatin dalam waktu yang singkat gitu. Terus aku pikiran gimana sih caranya buat bisa mengabadikan si bunga ini untuk disimpan dalam waktu yang lebih lama gitu. Dan akhirnya aku coba macam-macam metode untuk pengawetan bunga. Nah di gambar ini itu tuh namanya kolase tekniknya. Kolase tuh menggabungkan beberapa elemen jadi membentuk suatu objek baru gitu. Nah jadi intinya kalau Garuri itu ini sih untuk wadah aku menyalurkan hobi aja gitu. Oke, ini menarik ya karena tadi lebar ya, konsepnya adalah lebar. Sayang sekali gitu ya Teh, kalau memang daun yang jatuh pada saat berguguran atau bagaimana, terus tersapu, terbuang begitu aja. Tapi kan kadang daun juga ada yang sudah mungkin bentuknya agak menuju kering begitu ya, atau tidak sempurna gitu sih bentuk daunnya. Nah ini bagaimana pemilihan daun-daun yang mungkin nanti akan dijadikan seni oleh Teh Galuh sendiri? Ya emang sih nggak semua daun atau nggak semua bunga itu bisa diawetkan ya, karena tergantung teksturnya. Ada yang kayak misalnya daun atau bunga yang warnanya putih itu kalau misalnya diawetkan dia cenderung warnanya jadi coklat atau kuning. Dan karena aku tuh pakai pengawetannya menggunakan resin itu kan bahan kimia ya. Nah kalau misalnya dipakai resin ini si bunganya ini malah jadinya hijau dan cenderung busuk. Makanya jadi ada daun atau bunga tertentu yang lebih ke pemilihannya nggak terlalu tipis gitu, atau si teksturnya itu agak lebih keras lah gitu. Itu yang bisa diawetkan. Jadi nggak semuanya. Oke. Teh Galuh, ini saya lagi melihat tayangan tadi, beberapa karya Teteh sendiri itu bagus banget Teh. Iya. Sebetulnya bagaimana? Dari awal Teteh membuat kolase atau karya seni tadi, dari awal sampai akhir bisa disebutkan nggak rangkaian cara yang Teteh telah tempuh untuk bisa membentuk suatu karya seni kolase, ataupun tadi kayaknya ada yang untuk kalung juga gitu ya? Jadi liontinnya gitu ya? Ya. Pertama-tama itu pasti kita sortir dulu ya, bunga atau daunnya tuh harus bersih, karena kalau nggak bersih tuh
dia cenderung bakal jadi busuk. Nah, kalau udah bersih dan dia pastikan udah kering. Kalau misalnya dia kotor dan basah itu bunganya pasti jadi busuk gitu. Udah bersih, udah kering. Kalau aku tuh pakai metodenya di press flower ada namanya. Nah, kalau di press itu dia disimpan di suatu media kayak di buku. Kalau zaman dulu kan kita anak-anak sekolah tuh suka harus punya buku kamus bahasa ya. Nah, kalau aku tuh pakai buku itu, buku-buku tebal apapun itu, di press, tunggu selang waktu seminggu atau 2 minggu, nanti bunganya atau daunnya jadi kering, kemudian udah yakin nih udah kering, baru kita buat kolase. Nah, untuk pembentukan kolasenya biasanya sih aku melihat satu-satu, kayak misalnya ini ada kelopak bunga mawar, ini kayak lebih mirip kayak apa ya, kayak badan orang misalnya. Oke, aku bikin badan orang tambah ranting dan lain-lain. Oh, ternyata jadi kayak orang pakai gaun dan lain-lain gitu. Atau kayak ini sekarang ada bunga-bunga kecil, kalau aku gabungin, oh jadi bisa jadi kayak rambut gitu sih. Jadi lebih ke mengeksplor setiap bentuk daun dan bunga itu kan punya keunikannya masing-masing ya. Nah, jadi lebih ke mengeksplor keunikan bunga dan daunnya masing-masing itu. Wah, ini imajinasinya harus jalan terus loh. Wow, bagus loh Mel dari tadi. Saya ngelihat visual yang itu. Rambut ya, yang kayak rambut itu. Gitu ya. Wah, ini bagus banget. Tapi Teh, ini tentu jenis daun yang ada di sekitar atau yang Teteh kumpulkan tentu kan berbeda-beda. Jenis daun seperti apa yang paling sering Teteh kumpulkan untuk akhirnya dirubah nih menjadi sebuah seni? Yang kuat juga ya Mel ya? Iya, betul. Kalau daun sih cenderung lebih general ya. Daun tuh kan teksturnya lebih apa ya, lebih firm gitu, lebih kuat gitu biasanya. Jadi lebih banyak sih pilihannya. Tapi yang penting jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal itu biasanya waktu pengeringannya dia nggak terlalu kering juga, atau bahkan malah jadi karena proses pengeringannya nggak sempurna, dia malah jadi busuk di awal. Jadi kayak daun apa ya, daun cemara itu kan kaku ya. Nah, itu biasanya butuh pengeringan yang lebih lanjut kayak menggunakan silika gel gitu, biar dia pengeringannya bisa lebih cepat tanpa buat si daun itu jadi busuk gitu. Oke. Sementara itu tadi saya ngelihat juga ada satu gambar utamanya tampaknya yang berpasangan gitu ya. Lalu Teteh membuat kolase di pinggir-pinggirnya, menambah-nambahkan. Jadi ini bisnis dong ya Teh ya? Udah sampai bisnis karena banyak orang yang ternyata juga suka ya Teh ya? Iya, alhamdulillahnya. Jadi dulu tuh waktu 2018 karena jadi dulu tuh hobi ini tuh nggak pernah diposting. Hobi ini tuh benar-benar kayak cuman aduh lagi capek nih sama aktivitas sehari-hari, iseng kan kayak ngelihat bunga-bunga yang udah keringin terus bikin-bikin kolase terus udah beresin lagi. Nah, terus pada tahun 2018 ada teman-teman yang bilang coba dong di posting nih di Instagram gitu. Terus setelah diposting ternyata ada beberapa teman yang mau order bikinin dong kayak gini buat ngasih hadiah kayak gitu. Terus dari situ mulai banyak order ya udah deh. Ambil. Untuk satu karya Teh biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Satu karya tergantung sih. Kalau misalnya karyanya itu kecil kayak gini, itu paling maksimal 3 hari lah. Tapi itu untuk proses membuat kolasenya aja ya. Kalau ditambah sama pengeringan dan lain-lain itu ditambah seminggu aja sih paling. Semingguan ya. Mel, kayaknya kita harus belajar deh Mel. Ini seru banget kayaknya Mel, bagus banget Mel. Iya nih, kira-kira ada workshopnya nggak Teh? Ada workshop yang mungkin sering dilakukan bersama teman-teman atau ada komunitasnya juga nggak Teh? Kebetulan kalau komunitas aku tergabung sama komunitas kolase Bandung yang kemarin sempat diundang ya sama Teh Dia ya. Iya, sama Teh Dia itu. Kalau workshop, alhamdulillahnya kita padahal sendiri sudah sempat ngelakuin workshop 3 kali ya. Kapan kira-kira mau ada workshop lagi? Kami mau ikut Teh. Udah booking nih. Udah booking Teh. Benar ya? Benar. Workshop insya Allah pengennya sih awal tahun depan, tapi belum tahu lihat.
Oke, ini biasanya kalau di workshop nih, antusias pesertanya, mereka lebih pengennya bikin karyanya seperti apa? Apakah kolase gitu ya? Atau mungkin bikin hiasan-hiasan di frame yang kayak tadi ada gambar atau foto orangnya, terus bikin hiasan dari daun keringnya, gimana Teh? Terus biasanya bawa apa aja? Ini harus disediakan dari sekarang soalnya Teh. Udah mau nyari daun ya? Kalau workshop tuh biasanya kan per tema ya. Jadi misalnya waktu workshop pertama itu temanya kita membuat di atas kanvas. Nah, kalau di atas kanvas tuh benar-benar dibebasin aja. Tapi aku lebih ke ngasih tahu metodenya, gimana sih cara membuat kolase itu awalnya kita explore dulu dari keunikan bentuk setiap daun dan bunganya gitu. Atau misalnya yang terakhir tuh workshopnya tentang dari resin. Jadi kayaknya ada contoh yang aku bikin gantungan kunci pakai daun dan bunga, dia pakai resin. Nah itu workshop aku yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau kalau alat-alat dan bahan itu udah pasti disediakan sama aku selaku pembuat workshop gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau ikutan workshop udah tinggal siapin badan aja sama waktunya. Oke, ini kita tinggal bawa diri aja loh. Semua udah disediakan. Kita nggak perlu repot-repot cari daun dulu ke kebun ya. Jadi ternyata tadi kalau ngelihat ada juga ya daun atau bunga yang dikeringkan masih berwarna merah, masih berwarna ungu. Karena saya pikir sejauh ini yang dikeringkan itu sudah pasti warna coklat. Betul. Gitu bisa dikasih tahu nggak Teh? Warna ungu tadi, warna merah tadi itu berasal dari bunga apa? Kalau yang merah tadi itu dari kelopak bunga mawar. Nah, kenapa sih kenapa waktu di awal tuh aku perlu melakukan pengeringan? Karena yang bikin daun atau bunga warna coklat ini tuh karena adanya proses oksidasi. Kalau pernah dengar ya, nah proses oksidasi ini tuh memerlukan udara, oksigen, dan air. Nah, kalau misalnya mereka bereaksi itu dia bikin daunnya jadi warna coklat atau bunganya jadi warna coklat. Kalau misalnya diawetkan kan kering ya, si airnya tuh menguap atau si air tuh berkurang, makanya dia bisa mempertahankan si warna asli bunganya gitu. Oke, tapi yang paling menarik perhatian saya tuh yang menjadi liontin di kalung. Cegarnya ini bagus banget loh, beda banget karena biasanya kan cuma jadi kolase di kanvas atau di frame, di kaca gitu ya. Ini sama nggak Teh tingkat kesulitan atau proses membuatnya? Gimana ya? Sebenarnya gampang-gampang susah sih. Jadi kalau udah tahu metode yang pas, jadi kayak setiap bunga itu harus dikasih perlakuan yang berbeda. Kayak misalnya, bunga putih itu nggak bisa misalnya dikasih resin jenis A, karena resin itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada resin yang lentur, ada yang keras, ada epoksi dan lain-lain gitu. Ada polyester. Mungkin kesulitannya tuh pada saat pemilihan jenis resinnya. Nah pas di awal tuh aku juga bingung, ini resinnya cocok apa, karena kalau pakai polyester ini dia nggak akan jadi kayak gini hasilnya, tapi lebih buram, dan dia tuh nggak licin, permukaannya tuh dia akan lengket. Nah jadi gampang-gampang susah karena perlu banyak R&D di awal untuk mendapatkan metode-metode yang pas buat setiap bunga yang mau kita buat gitu. Oke, Teh, ini sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas, cuman waktu kita sempit nih. Untuk masyarakat yang ingin bisa mengakses karya-karya yang Teteh buat, itu bisa mengakses lewat mana aja, Teh? Kayak kalau karya pribadi, biasa aku posting di akun pribadi, Instagram, namanya Galuh RHY. Kalau misalnya pelan-pelan, Teh, pelan-pelan. Bisnisnya, kalau untuk bisnisnya itu ada namanya Instagramnya @garuri. Oke, baik. Teh Galuh Rahayu, terima kasih ya. Ini menarik sekali. Kita tertarik loh. Nanti kalau ada workshop tolong diinfokan ya. Jadi kita pasti pengen ikut kalau kita ada waktu luang tentunya. Terima kasih Teh Galuh Rahayu. Sukses terus dan sehat selalu. Sama-sama. Selamat siang Sampurasun. Iya, Rempes. Ini salah satu kreativitas yang akhirnya bisa menjadi bisnis ya Mel. Betul sekali. Awalnya nggak pernah diposting, cuman gara-gara teman-temannya yang julid itu gitu ya, ayo dong posting dong. Akhirnya gitu ya menjadi bisnis dan akhirnya bisa juga membuat keuntungan secara finansial untuk Teh Galuh. Jadi potensi ini selalu ada gitu ya. Betul sekali. Tidak hanya mungkin dijualkan secara komersil gitu aja, tapi melalui workshop, pelatihan juga ini bisa sharing ilmu ke teman-teman yang lainnya ya. Betul. Dan pemirsa, obrolan singkat tadi seru.
tadi merupakan obrolan terakhir di Sampurasun edisi hari ini. Jangan lupa besok jam 11 masih akan ada Sampurasun dengan obrolan hangat lainnya. Saya Tegar Bestari. Dan saya Amelia Putri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.